Shalom jemaat Tuhan. Ada banyak sekali kebutuhan dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan kita, yaitu kita perlu Tuhan. Di atas segala sesuatu, biarlah kita membutuhkan Tuhan dan kita memerlukan Tuhan lebih daripada apapun. Mari kita akan berikan hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, dimanapun jemaat Tuhan saat ini sedang menyaksikan tayangan ibadah ini, mari berikan hatimu. Mari berikan hidupmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan lebih daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami mau bawa hidup kami Tuhan. Karena Engkau sesungguhnya kebutuhan terbesar atas hidup kami Tuhan. Dengan kesungguhan hatimu katakan, kau di hatiku Tuhan. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Tuhan, sekali lagi bawa hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, kau di hatiku, kau di hatiku, kau di pikiranku Tuhan, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku.
sebab Engkau sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup membuatkan dahaga hidup kami Tuhan. Engkau sanggup memberikan ketenangan di dalam jiwa kami Tuhan. Bahkan Engkau sanggup memulihkan keberadaan hidup kami yang paling buruk sekalipun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pedulimu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau selalu siap untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau selalu memiliki waktu yang tepat untuk memberkati dan menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat segala rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini, waktu ini Tuhan, kami mau ambil untuk kami boleh semakin dekat dan mengerti isi hati-Mu. Dan kami selalu menjadi orang-orang yang menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan membuka, tidak ada satu orang pun yang sanggup menutupnya. Bahkan ketika Tuhan menutup, tidak ada sesuatu yang sanggup untuk membukanya. Bahkan ketika Tuhan siap untuk memulihkan kondisi dan situasi saudara, maka Tuhan tidak akan menunda-nunda, karena Tuhan selalu memberikan waktu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Baik, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh dengar firman Tuhan yang boleh menguatkan hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di setiap ujian yang datang, di setiap kesulitan yang melanda, bahkan di setiap keterpurukan yang tercipta,
percayalah bahwa Tuhan akan menggantikan segala sesuatu, melebihi daripada apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan. Bahkan ketika Tuhan memiliki waktu untuk memulihkan kita, lihat perkara ajaib akan saudara alami. Percayalah kepada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menyertai langkah hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami dari waktu ke waktu. Baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Dan kami percaya Tuhan, untuk segala sesuatu dalam hidup kami ada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang akan berfirman kepada setiap kami pada saat ini, bila kuasa-Mu yang turun atas setiap kami,
memperbaharui hati kami, memberikan kekuatan baru melalui kebenaran firman Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga hamba-Mu menyampaikan sesuatu yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita berada bersama-sama dalam ibadah online pada saat ini, dalam minggu yang kelima hari ini. Dan saya akan langsung saja membacakan ayat firman Tuhan yang akan saya ambilkan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, diberkatilah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini, di bawah langit ini ada waktunya, ada masanya. Kalau saudara membaca dari ayat-ayat selanjutnya, saudara akan mendapatkan bahwa ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk lahir, tetapi ada juga waktu untuk meninggal. Jadi segala sesuatunya ada waktunya dalam hidup kita, saudara-saudara. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saat ini saudara berada dalam keadaan duka cita, yakinlah ada saatnya nanti saudara akan merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Sebaliknya dengan demikian, kalau saudara saat ini tengah berada dalam keadaan yang senang, saudara mendapatkan kesuksesan, saudara mendapatkan keberhasilan, tetapi saya ingatkan kepada setiap saudara bahwa ada waktunya dalam kehidupan saudara, dalam kehidupanku dan kehidupanmu, ada waktunya kita akan mengalami duka cita. Ada waktunya kita bisa bersukaria, bersenang-senang dan bersantai-santai. Tetapi ada waktunya dalam kehidupan kita, kita menghadapi masalah yang berat. Kita harus menangis, saudara-saudaraku. Kita harus meratap, saudara-saudaraku. Terkadang kita sudah tidak bisa lagi berpikir. Untuk tidur pun kita juga susah. Tetapi saya mau katakan dalam kehidupan kita sesuai firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah atur sedemikian hingga. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yakinkanlah dalam diri saudara, yakinkanlah dalam diri setiap kita bahwa untuk segala sesuatunya Tuhan akan membuat indah pada waktunya, saudara-saudaraku. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, mengapa saat ini kita berada dalam keadaan yang sulit? Ya. Mengapa dalam kehidupan saya, keluarga saya ada banyak masalah? Kenapa dalam sekolah saya, studi saya, pergaulan saya ada banyak kegagalan, saudara-saudara? Itu terjadi karena memang belum indah, saudara-saudaraku. Kalau itu belum indah, itu artinya waktunya belum tiba. Ya. Jadi kalau belum indah, itu artinya waktunya belum tiba. Ya. Karena Tuhan akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Karena itu saya mengajak setiap kita saat ini untuk mengerti yang namanya waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Ya. Jadi Tuhan
untuk menyatakan segala sesuatu indah itu menurut waktunya dia, saudara-saudara. Bukan menurut kehendak manusia, bukan menurut kehendak saudara dan saya. Jadi kalau kita harus menangis saat ini, kita harus menderita saat ini, kita belum sembuh dari segala penyakit kita, saudaraku, memang mungkin itu belum waktunya Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang indah bagi kita. Tetapi perhatikan saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Perhatikan, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kalau Tuhan tidak pernah terlambat, maka Tuhan juga tidak terlalu cepat untuk memberkati kita, untuk membuat segala sesuatu itu indah. Tidak terlalu cepat, jadi tidak akan terlambat, tetapi juga tidak terlalu tepat. Waktunya itu pas, menurut waktunya Tuhan. Itulah yang disebut dalam bahasa Yunani itu kairos, saudara-saudaraku. Jadi kairos itu adalah waktunya Tuhan, saat Tuhan bekerja, saat Tuhan menolong, saat Tuhan melakukan campur tangan yang ajaib dalam hidup kita. Cuma waktunya Tuhan itu kenapa lama sekali? Ya, iya, karena terkadang kita manusia itu pengennya serba cepat. Saudara dan saya itu pengennya sekarang, maunya sekarang, bahkan maunya itu serba cepat, saudaraku. Ya, jadi dunia ini, apalagi orang-orang Indonesia itu maunya serba cepat, saudara. Untuk bersabar, untuk menanti waktunya Tuhan itu kadang-kadang kita tidak sabar, saudara. Kalau saudaraku jalan-jalan di ibu kota Jakarta pagi-pagi atau sore hari, saudara, ya, akan ada banyak motor dan kendaraan, ya. Karena tidak sabar, ya, maka trotoar yang seharusnya itu bukan untuk jalan, ya, terpaksa dinaiki oleh pengendara motor. Ya, kenapa? Karena tidak sabar, maunya pengen cepat, saudaraku. Ya. Nah, Tuhan itu maunya menolong kita itu bukan maunya cepat, ya, tetapi Tuhan menolong kita itu tepat. Ya. Jadi beda antara cepat dan tepat. Ya, kalau cepat itu belum tentu tepat. Ya. Tetapi kalau tepat, saudaraku, itu pas waktunya, saudara-saudara. Ya. Jadi ingat, saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, tetapi juga tidak pernah terlalu cepat untuk bekerja dalam hidup kita. Beberapa kali dalam Alkitab Tuhan menolong murid-muridnya tepat pada waktunya, bukan menurut kehendak murid-murid, tetapi menurut waktunya Tuhan. Pernah suatu kali ketika murid Tuhan bersama-sama dengan dia, mereka menyeberang, mereka ada di Danau Galilea, saat itu diterpa oleh angin ribut, saudara. Maunya murid-murid apa? Maunya murid-murid, ya badai segera berlalu, kalau perlu badai enggak boleh datang dalam hidup mereka. Tetapi itu bukan maunya Tuhan. Makanya Tuhan tidur, saudara. Karena dia tahu kapan dia tepat menolong murid-muridnya. Jadi Tuhan tidur. Ya, karena dia merasa belum tepat waktunya bagi dia untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika dirasanya tepat untuk menolong murid-muridnya, setelah dibangunkan murid-muridnya, Yesus tampil untuk menyatakan kuasanya. Dia berkata kepada angin, diam, tenanglah. Maka angin menjadi tenang, badai itu menjadi reda. Tuhan akan bekerja tepat pada saatnya, saudara-saudara. Suatu kali Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya sedang menangkap ikan, saudaraku. Ya. Tetapi Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika murid-muridnya tidak mendapatkan apa-apa, Yesus hadir, saudara. Ketika Yesus hadir, ya,
Murid-muridnya tidak mengenali. Ya. Bahkan mereka berkata, loh itu hantu. Tetapi kata Yesus, ini aku. Ya. Padahal mereka tengah kepayahan karena angin sakal saat itu, saudaraku. Sekali lagi di danau Tiberias, di danau Galilea. Yesus berkata, ini aku. Saat mereka sedang kepayahan, Yesus datang untuk menolong mereka. Ada satu orang bernama Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Terus kata Tuhan Yesus, oke, kamu berjalan di atas air. Kemudian Petrus keluar dari kapal dan mulai melangkah dan dia berjalan di atas air. Belum nyampe ke Yesus, saudaraku, karena ada angin yang bertiup. Petrus mungkin melihat air, ya, dia bimbang dan dia mulai tenggelam. Tetapi ketika dia mulai tenggelam, saudara-saudaraku, Yesus datang untuk menolong Petrus. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat. Ya. Kalau Tuhan tidak segera menolong Petrus, Petrus akan tenggelam. Tetapi Tuhan segera menolong, saudara. Demikian juga ketika Tuhan Yesus pertama-tama ketika dia memanggil murid-muridnya, dia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Tuan rumah sudah kehabisan anggur, mereka sudah kebingungan. Ya. Kemudian ibunya berkata, lakukanlah sesuatu. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, saatku belum tiba. Belum tiba waktunya, saudara. Ya. Tetapi ketika tiba waktunya, saat-saat genting, saat-saat pesta itu sedang menjelang kacau karena kehabisan anggur, disitulah Yesus bekerja. Ya. Dia menyuruh pelayan-pelayan mengisi air dan merubahnya menjadi air anggur. Mengisi tempayan-tempayan dengan air dan merubah menjadi anggur. Tuhan Yesus datang menolong pada saat yang tepat. Demikian juga ketika Lazarus mati, saudara. Ya. Menurut ukuran dunia sudah terlambat saat itu. Ya. Kemudian ketika Yesus datang kepada Marta, Marta berkata, Tuhan, andai kata engkau datang lebih awal, andai kata engkau ada di sini, tentu saudaraku Lazarus tidak akan mati. Mungkin kata Marta sekarang, tapi sudah terlambat, sudah 4 hari dikubur. Ya, 4 hari dikubur. Tetapi pertolongan Tuhan tidak datang terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tetapi tepat pada waktunya, walaupun sudah 4 hari. Saudara bisa membayangkan orang yang mati dalam kuburan 4 hari. Ya, pasti sudah bau, membusuk dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus datang, dia datang ke kubur Lazarus. Ya. Dan dia menggulingkan batu, menyuruh orang menggulingkan batu dan memanggil Lazarus. Orang berkata, Tuhan ini sudah 4 hari, sudah busuk dan sebagainya. Tetap gulingkan batu. Kemudian setelah dia memanggil Lazarus, maka apa yang terjadi? Lazarus datang, ya, dalam keadaan yang masih dibalut dengan kain kafan. Tuhan tidak pernah datang terlambat untuk menolong kita. Tetapi waktunya Tuhan itu adalah waktu yang tepat menurut Dia, bukan menurut kita. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, di akhir khotbah saya ini, saya ingin mengajak apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mengetahui waktunya Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama, saudara, yang pertama, biarlah kita setiap anak-anak Tuhan memiliki yang namanya kesabaran, ya, sabar, saudara, ya, sabar. Orang yang sabar adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang dapat menguasai dirinya. Ya. Dan orang sabar, kalau menurut ukuran dunia itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, disayang Tuhan. Jadi orang sabar itu disayang Tuhan. Ya. Jadi kalau enggak sabar, saudara disayang setan. Saudara. Ya. Orang sabar disayang sama Tuhan. Ya. Kenapa? Karena orang sabar
itu adalah orang-orang yang tetap bisa bertahan sampai Tuhan datang untuk menolong. Ya. Sabar itu adalah salah satu ya dari buah roh. Ya, kesabaran dalam kehidupanmu dan kehidupanku, supaya kita menantikan datangnya pertolongan Tuhan, kita harus sabar. Ya. Sabarnya sampai kapan? Ya sabar aja, tunggu waktunya Tuhan. Ya, apakah sabar ada batasnya? Ya tetap sabar. Ya, sampai mengetahui pertolongan Tuhan itu nyata, saudara. Dikecewakan orang, mengalami permasalahan, menghadapi kesulitan, sakit penyakit, saudara tetap sabar. Berada dalam duka cita, berada dalam kesendirian, sabar, saudara. Ya, ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, kekasih kita, pacar kita, ya sabar, saudaraku. Ya. Itu kuncinya. Kita harus sabar, saudaraku. Sabar. Nanti Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang kedua, jangan memaksakan kehendak kita. Ya. Tuhan, saya sudah enggak kuat. Ya. Suami saya selalu mengecewakan hati saya. Istri saya itu cerewet sekali Tuhan. Oh, anak-anak saya enggak berbakti kepada saya. Oh, menantu saya menyakiti hati saya. Oh, sabar, saudaraku, sabar. Doa. Ya. Jangan memaksa Tuhan. Saudara itu bukan Tuhan yang bisa ngatur-ngatur Tuhan. Terkadang orang Kristen kita semua seringkali memaksa Tuhan supaya Tuhan melakukan menurut kehendak kita. Ya. Ingat saudara-saudaraku, Dia adalah Tuhan yang harus kita tempatkan pada tempat semestinya. Karena itu jangan mengatur Tuhan, jangan memaksakan kehendak kita. Pancasila aja, sila keberapa yang jangan memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Dari bagian sila keempat kalau saya nggak salah. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya. Apalagi memaksakan kehendak kepada Tuhan. Justru kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terjadilah menurut mau. Seperti kata Maria, seperti kata Yusuf, kalau itu katamu, kalau itu kehendakmu Tuhan, aku lakukan. Ya, seperti Abraham yang diutus meninggalkan tanah kelahirannya, siap Tuhan, aku siap dan sabar. Ya, ketika Lot keponakannya sendiri dan gembala-gembala yang menyertai mereka berantem, gembala Lot, gembala Abraham berantem, Abraham tetap sabar. Ya udah, kamu tinggal pilih. Ya. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, supaya gembala-gembala kita tidak berantem. Abraham sabar, menunggu janjinya Tuhan, saudara. Tuhan menjanjikan akan memberikan anak pada saat Abraham berumur 75 tahun, tetapi dia tetap sabar, tidak memaksakan kehendaknya sama Tuhan. Ya, baru di usianya yang ke-100, ya, Abraham memiliki seorang anak, saudara. Dan pada saat Sarah sudah berusia 90 tahun, mereka tetap sabar menantikan janji Tuhan akan seorang anak yang akan menjadi penerus dan menjadi bangsa yang besar. Sabar. Dan Abraham tidak memaksakan kehendak. Jadi yang pertama sabar, yang kedua jangan pernah memaksakan kehendak kita. Yang ketiga, tetap semangat. Ya. Hari-hari ini banyak orang kehilangan semangat untuk menantikan waktu Tuhan, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk menyatakan, untuk melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Banyak yang kehilangan semangat. Ya. Kenapa? Karena keadaan yang sudah tidak menentu, karena berbagai masalah dan problem yang dihadapi, ya, sehingga tidak lagi semangat, saudara-saudara. Ya. Ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan, sehingga orang-orang menjadi tidak semangat. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap semangat hari-hari ini, saudaraku. Tetap jaga semangat saudara. Ya, kalau saudara tetap semangat, ya, secara jasmaniah, imun saudara akan semakin meningkat. Ya, akan tetap terjaga, saudara. Ya. Tetapi kalau kita enggak semangat,
loyo gitu, males-malesan. Kalau bahasa Jawanya itu aras-arasen, saudaraku. Mau ngapa-ngapain enggak mau. Itu dampaknya juga kepada fisik saudara sendiri, ya. Saudara, imunnya bisa turun, ya. Kalau imunnya bisa turun hari-hari ini cukup riskan, saudaraku, ya, di tengah pandemi COVID-19. Jadi tetap semangat dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tetap semangat. Apapun yang menjadi masalah saudara tetap semangat. Apapun yang terjadi di dalam pelayanan tetap semangat. Pandang Tuhan, jangan pandang manusia. Manusia bisa mengecewakan, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun sekalipun termasuk saya bisa mengecewakan. Tetapi yang kalau saudara pandang Yesus dan hanya Dia, saudara akan tetap semangat apapun yang terjadi, saudaraku. Tetap semangat apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, ya. Yang belum selesai skripsi tetap semangat kerjakan skripsi sampai skripsi saudara selesai, ya. Yang belum punya kerja mungkin karena di PHK atau kesulitan dan menghadapi berbagai macam tantangan, tetap semangat untuk mencari kerja, ya. Ngelamar di sana sini ditolak, tetap semangat, saudara, ya. Pasti Tuhan akan bekerja, cuma kita harus sabar, jangan memaksakan kehendak, dan tetap semangat. Yang terakhir itu adalah memiliki iman dalam Tuhan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Kita mengharapkan sesuatu itu dasarnya adalah iman kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, Ibrani 11. Ya. Jadi kalau kita belum melihat, kemudian kita percaya, itu adalah iman. Jadi kalau saudara saat ini sakit dan belum sembuh, saudara harus berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Ya. Walaupun sekarang saat ini belum sembuh, saudara masih sakit. Ya, apalagi kalau saudara kena COVID-19, ya, saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang kena, kan kita nggak tahu, ya kan? Ada orang yang tanpa gejala, siapa tahu kita orang tanpa gejala, saudaraku. Tetapi perhatikan, ya, kita memiliki iman, sekalipun kita sakit COVID-19 sekalipun, kita harus tetap punya iman bahwa sekalipun aku sakit, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saya. Miliki iman, saudaraku, seperti wanita yang datang mencari Tuhan, ya, 12 tahun pendarahan, asal saja ku jamah jubahnya pasti aku sembuh. Miliki iman seperti itu, saudara-saudara, ya. Miliki iman seperti perempuan yang gak percaya kepada Tuhan, yang berasal dari Kanaan, seharusnya gak percaya sama Tuhan, tapi ketika dia melihat Yesus, dia tahu ada kuasa pada diri Yesus, sehingga dia mau menjamah jubah Yesus. Miliki iman yang besar, saudaraku, ya. Kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam rumah tangga, ya. Kesulitan dalam hubungan dengan saudara-saudara, adik kakak, orang tua, suami istri, berdoa sama Tuhan. Miliki iman, suatu saat suamiku berubah, suatu saat istriku terima Yesus, suatu saat mertuaku memperhatikan aku, menantuku peduli kepadaku, dan sebagainya dan sebagainya. Miliki iman, saudaraku, ya. Terus berdoa, kita memiliki iman bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan kita. Jadi 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita melihat bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama, sabar, saudaraku. Yang kedua, jangan memaksakan kehendak kita, sebab kita bukan Tuhan. Akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Kemudian tetap semangat, yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memiliki iman. Saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Baik, saudara, saya akan memberikan pengumuman untuk minggu depan. Kita akan mengadakan ibadah tatap muka kembali, ibadah offline, ya, di gereja di Perigi, yang akan disertai dengan perjamuan kudus, karena minggu pertama yang akan kita laksanakan jam 10 pagi, ya. Tetap laksanakan dengan menjaga prokes, protokol kesehatan, pakai masker, ya, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, saudara, ya.
lakukan itu saudara-saudara, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Nah, untuk yang jemaat yang ada di GBI Kelor minggu depan, ibadahnya bisa diikuti secara online seperti biasa pada sore harinya. Baik, kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya dan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Ajari kami semua jemaat-Mu, baik jemaat yang ada di GBI Perigi maupun yang ada di GBI Kelor, maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ajari kami menyadari bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ajari itu Tuhan kami, supaya kami menyadari bahwa setiap kami untuk tetap bersabar menunggu waktunya Tuhan. Kami tidak memaksakan kehendak kami. Kami tetap semangat dan kami memiliki iman di dalam Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Sehingga kami akan melihat bahwa segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Terus kuatkan jemaat-Mu, terus kuatkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, Engkau akan terus menyertai kami sampai kami melihat kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terus berkati umat-Mu Tuhan, terus sertai umat-Mu Tuhan. Terutama Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Mari Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Secara khusus kami berdoa buat bangsa kami, Engkau lindungi, Engkau memberkati. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintahan. Gugus depan tim medis yang ada di garis depan, Engkau memberkati mereka. Demikian juga Tuhan, Engkau menolong Tuhan bangsa kami. Kalau beberapa wilayah terjadi gempa dan musibah dan bencana, kami percaya Tuhan Engkau akan memberi kemampuan untuk kami semua boleh keluar dari semuanya itu Tuhan. Di akhir semuanya itu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini dengan membawa berkat yang Kau sediakan bagi kami semua. Saudara, akan hatimu pada Tuhan, terima berkat yang baru daripada Tuhan.
Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkati usaha dan pekerjaanmu. Diberkati sekolah dan kuliahmu. Diberkati apapun juga yang kau kerjakan hari-hari ini. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita.